Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada hari ini dan pada video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang sudah kami kerjakan sebelumnya, yaitu yang berjudul pengaruh Debt to Equity Ratio atau DER, Current Ratio atau CR, dan Total Asset Turnover atau TATO terhadap harga saham PT Aneka Tambang Tbk periode 2020 sampai 2024. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah debt to equity ratio atau current ratio dan total asset turnover memiliki pengaruh terhadap saham PT Aneka Tambang Tbk, baik secara parsial maupun simultan. Dan semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian ini. Dan di slide ini, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ferdi Irawan dengan NIM 64230975. Saya Calvin Ardianto dengan NIM 64230491. Saya Fidelio Kemal Syaroni dengan NIM 64230880. Saya Rina Herlina dengan NIM 64230160. Dengan NIM 42279. Oke, next. Dan di slide ini kita lihat ada abstrak. Dan secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang sudah saya bilang pengaruh debt to equity ratio, current ratio, dan total asset turnover terhadap harga saham PT Aneka Tambang Tbk selama periode 2020 sampai 2024. Dan pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham yang disusun secara kuartalan atau analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS. Dan pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa DER dan CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan TATO tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham Antam. Selanjutnya mungkin teman saya yang bisa menjelaskan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Pada slide 3 ini, latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya informasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Investor umumnya melihat kondisi keuangan perusahaan untuk menilai prospek dan risiko sebelum membeli saham. Salah satu indikator yang paling diperhatikan adalah harga saham, karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan di pasar dan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 rasio keuangan, yaitu DER, CR, dan TATO. Karena ketiganya mewakili aspek struktur modal, likuiditas, dan aktivitas perusahaan. Objek penelitian yang dipilih adalah PT Aneka Tambang Tbk karena Antam merupakan salah satu perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang cukup menarik perhatian investor. Selain itu, meskipun kondisi keuangannya cukup baik, harga saham Antam selama periode penelitian tetap mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, kami ingin menguji apakah DER, CR, dan TATO benar-benar berpengaruh terhadap harga saham Antam. Kita masuk ke slide 4, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Pertama, apakah DER berpengaruh terhadap harga saham PT Aneka Tambang Tbk? Kedua, apakah CR berpengaruh terhadap harga saham? Ketiga, apakah TATO berpengaruh terhadap harga saham? Dan keempat, apakah DER, CR, dan TATO secara simultan berpengaruh terhadap harga saham Antam? Ya, slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Slide berikutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Objek penelitian dalam studi ini adalah PT Aneka Tambang Tbk. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan dan data harga saham. Penelitian dilakukan pada periode 2020 sampai 2024 dengan menggunakan 20 data kuartahan sebagai sampel penelitian. Dalam pengelolaan data, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji T, uji F, dan convection determinasi. Seluruh data diolah menggunakan IBM SPSS Statistik. Slide berikutnya ada statistik deskriptif. Slide ini menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel penelitian, yaitu DER, CR, TATO, dan harga saham. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berdasarkan tabel, masing-masing variabel memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Dari sisi penyebaran data, harga saham memiliki standar deviasi paling tinggi, yang menunjukkan bahwa pergerakan harga saham Antam selama periode penelitian cenderung lebih fluktuatif dibanding variabel keuangan lainnya. Jadi melalui statistik deskriptif ini kita bisa melihat gambaran awal bahwa data harga saham memiliki variasi yang cukup besar selama periode penelitian. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi itu layak digunakan. Pertama, pada uji normalitas, nilai signifikansi menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kedua, pada uji multikolinearitas, seluruh variabel memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Lalu yang ketiga, hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara acak, sehingga tidak terjadi heteroskedasitas. Terakhir, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa model masih dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Lalu slide yang selanjutnya yaitu hasil regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 1242,242 plus 15,572 DER plus 3822 CR minus 2066 TATO. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa DER dan CR memiliki koefisien positif, sedangkan TATO memiliki koefisien negatif. Artinya, kenaikan DER dan CR cenderung diikuti oleh kenaikan harga saham, sedangkan TATO memiliki arah hubungan negatif terhadap harga saham. Namun, perlu diperhatikan bahwa arah koefisien ini nantinya tetap harus dilihat bersama dengan hasil uji signifikansi untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut benar-benar signifikan atau tidak. Lalu slide yang selanjutnya dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya ada slide uji T parsial. Berdasarkan hasil uji T atau uji parsial, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap harga saham PT Aneka Tambang atau TBK. Pertama, debt to equity ratio memiliki nilai signifikan 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi, DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham sehingga hipotesis pertama diterima. Yang kedua, current ratio memiliki nilai signifikan sebesar 0,026 yang juga lebih kecil dari 0,05. Artinya CR berpengaruh signifikan terhadap harga saham sehingga hipotesis kedua diterima. Ketiga, total asset turnover memiliki nilai signifikan 0,160 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Tato tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Jadi, secara parsial dapat disimpulkan bahwa DER dan CR berpengaruh signifikan, sedangkan Tato tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham Antam. Selanjutnya, slide uji F dan koefisien determinasi. Selanjutnya, pengujian simultan dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui apakah DER, CR, dan Tato secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh oleh nilai F hitung besar 5,189 dengan nilai signifikan 0,011. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DER, CR, dan Tato secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian, hipotesis keempat diterima. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,398. Artinya, sekitar 39,8% bervariasi harga saham dapat dijelaskan oleh DER, CR, dan Tato. Sedangkan 60,2% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Ya, selanjutnya dibacain teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 13 di mana ada pembahasan. Dan berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 3 poin utama dalam pembahasan. Kita bisa lihat di poin pertama itu DR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan masih dinilai cukup baik oleh investor. Dan penggunaan utang masih dianggap mampu mendukung kegiatan operasional maupun pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Dan di poin kedua, di slide ini kita lihat ada CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Artinya itu semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, Tato tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset belum menjadi pertimbangan utama investor dalam melalui saham Antam pada periode penelitian ini. Next, slide selanjutnya. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan. Pada kesimpulan ini, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara parsial, debt to equity ratio dan current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham PT Antam. Sedangkan total asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan secara simultan, DR, CR, dan Tato terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham Antam. Selain itu, hasil koefiensi determinasi menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 39,8% variasi harga saham. Nah, sedangkan sisanya itu 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan likuiditas memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham Antam.
dibandingkan rasio slide selama periode penelitian. Next. Dan di slide ini ada di saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat kelompok kami berikan dan kelompok kami catat, yaitu bagi investor yang pertama. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai saham PT Antam, khususnya dengan memperhatikan DR dan CR yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Terus yang kedua itu bagi perusahaan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga struktur modal dan likuiditas agar tetap sehat, karena kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sedangkan bagi peneliti, selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ROA, EPS, inflasi, suku bunga, atau komoditas, agar penelitian ini selanjutnya dapat menjelaskan harga saham secara lebih komprehensif. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Dan baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai pengaruh DR, CR, dan TATO terhadap harga saham PT Antam pada periode 2020 sampai 2024. Terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman sekalian, kami kita tutup untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.